Bismillah, mufradat al-ard. Unzur Al-mufradatu. wastami' wa aqul. Al-mufradatu. Al-mufradatu al-ard. Unzur wastami' wa a'id. Ma jinsiyatuka? Ma jinsiyatuki? Ana. Ana. Pakistani. Pakistan Turki. aja. Wakaf. Pakistan. Turkiya. 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 Mumtaz. Misr. Naam. Suriya. Suria. Suriya. Suria. Suriya. Naam. Pakistani. Pakistan. Pakistani. Pakistani. Turki. Misriya. Suriya. Suria. Suriya. Misriya. 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 Nah, beda ya, Misriyah dengan Misriyah. Yang benar Misriyah. Misriya. Baik. Suriyah. Suriya. Baik. Tafadhali, Yaman Hanifan. Tursina. Ada yang lain yang ingin mencoba? Ana Ustaz. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradat al-ard. Al-mufradat. Al-mufradat Nah, al-ard. Unzur wastami' wa a'id. nah. Ma jinsiyatuka? Ma jinsiyatuki? Ana Pakistan, Turkiya, Misr, Suriya. Pakistani, Turki, Misriyah, Suriah. Baik. Coba ulang, ma jinsiyatuka. Ma jinsiyatuka? Langsung ya, ma jinsiyatuka. Ma jinsiyatuka? Nah, ma jinsiyatuki. Ma jinsiyatuki? Nah, gitu ya. Ma jinsiyatuki. Jinsiyah. Ma jinsiyatuki? Nah. Mumtazah. Jazakumullah khairan katsiran. Kita lanjut kepada tadrib. Toib. Tadrib adalah latihan. Ya. Tadrib, latihan. Sil bainal kalimati was surah al munasibah. Toib. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tentang ini? Ada Ustaz. Tafadhali. Iya Pak Ustaz. Ya, mau tanya Pak Ustaz, yang tadi di percakapan awal, di situ kan ada ana min misra kan? Tulisannya misra ya Pak Ustaz? Ya, tulisan asalnya Misra. Nah, kan min itu kan huruf jar ya Pak Ustaz? Iya. Kenapa nggak misri gitu Pak Ustaz? Min, ini Itu nanti. aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Oke, toib. Syukran jazakillah khair. Ya. Ini min Ya, ini iya. huruf jar ya. Kebiasaan huruf jar kan mengkasrohkan apa yang kalimat yang di depannya gitu ya. Itu kaidah umum. Nah, ada pengecualian terhadap ismun majrur ya, terhadap ism ya, kata benda yang di depan huruf jar itu
kebiasaan umumnya harus dijarkan, tetapi ada pengecualian pada kata ghairu munsharif. Nah, ini nanti ada pembahasannya di dalam ilmu nahwu. Al asma ghairu munsharifah, ya. Beberapa isim yang tidak bisa diubah-ubah, diotak-atik harokatnya. Dia udah paten begitu, udah tidak bisa diganggu gugat, gitu ya. Mau dikasih duit pun nggak akan berubah dia, tetap misra, gitu ya. Mau disogok pun, mau dikasih cemilan, dia tetap nggak berubah. Ghairu munsharifah itu nggak bisa berubah-ubah. Berbeda dengan al asma al munsharifah adalah isim-isim yang bisa berubah-ubah kalimat akhirnya, harokat di kalimat akhirnya. Contohnya misalnya apa itu, al bait, ya, bait, min baitika, adhab ila baitika, askunu baitaka, gitu ya, amurru bi baitika, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa berubah kalimat bait, tapi kalimat misr itu termasuk dari al asma ghairu munsharifah, termasuk dari kata benda, isim yang tidak bisa berubah-ubah ininya, apa namanya, huruf harakat di huruf akhirnya. Fuhimat, fahimti? Itu ada di pembahasan nahwu lanjutan. Fahimna Ustaz. Fahimna Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyaki. Baik. Hal min soal akhar? Ada pertanyaan lain? Untuk Ustaz, Nah. untuk kata katanya itu kan ada hal kan Ustaz, Yang mana? Di yang dari percakapan hiwar kata nih Ustaz, itu kan hal. Ada juga yang pakai a, itu gimana itu bedakannya? beda biasanya, Hal. Ya. Untuk kalimat Dari- hal, ya, dan ini perbedaannya tidak terlalu signifikan sebenarnya, tetapi dibedakan adalah hanya untuk kreasi, gitu ya. Kalau antum mau anti misriyah boleh juga. Nah, apakah gitu ya? Hal anti misriyah boleh juga. Ini untuk supaya kalimatnya tanawu, ya, untuk supaya tidak bosan pakai a, gitu. Maka a boleh juga. Nama sama, apakah artinya? Ya. Dia nggak ada kaidah bab Ustaz. Apa? Nggak ada kaidah bab gitu Ustaz ya. Iya. Kalau binarnya pakai a. Enggak ada. Kalau a, ya, a anta boleh, a anti boleh, ya, a anta juga boleh. Ada juga biasanya hal itu lebih banyak digunakan untuk kata fi'il, kata kerja, ya. Hal ta'lam, hal tastati'. Namun bisa juga digunakan a, tetapi sedikit penggunaannya. Atas tastati', gitu ya. Atakallam, ata'mal, ya, sedikit. Kebanyakan hal ini dipakai untuk kata kerja, kebanyakannya. Sedangkan hamzah, ya, hamzah itu dipakai kebiasaannya untuk kata benda, ya, kata isim, tetapi boleh juga dipakai untuk yang isim hal, tetapi sedikit, gitu ya. Itu mungkin perbedaan yang kalau kita ingin merujuk ataupun ingin tahu detailnya, begitu mungkin. Ya, wallahu taala alam. Selebih dari itu ana belum tahu, wallahu taala alam. Ya, nanti kalau misalnya ana tahu informasi lebih,
Ana kabarkan ke grup insyaallah. Jazakallah khair. Pertanyaan bagus. Ada lagi? Jazakallah. Pak Iyak. Ustaz, Naam. untuk kewarganegaraan bagi perempuan itu juga pakai tamar buta Ustaz ya? Untuk kewarganegaraan untuk perempuan itu pakai tamar buto. Nah, ya. Contoh misalnya untuk Pakistani. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan berasal dari Pakistan, pakainya tamar buto Pakistaniyah. Itu. Kalau perempuan dari Turki, pakainya Turkiyah. Gitu ya. Fahimti? Jadi untuk pemakaian tamar butoh itu tergantung dari gender. Ya. Kalau di kewarganegaraan ini kan menunjukkan sifat kepada seseorang ataupun asal seseorang. Nah, itu harus disandarkan kepada gender juga. Misalnya laki-laki berarti mudzakkar pakai kalimat yang notabennya ataupun umumnya digunakan untuk mudzakkar. Kalau yang perempuan notabennya itu digunakan tamar butoh, berarti untuk kewarganegaraannya pakai tamar butoh. Dan begitu juga selanjutnya ataupun bisa kita kiaskan ataupun analogikan kepada kebanyakan kata yang misalnya perempuan apa? Saya rajin gitu. Ya. Atau saya pintar. Kalau misalnya perempuan itu mengatakan ana mahirah. Ana zakiyah. Kalau laki-laki ana zaki. Gitu ya. Kemudian untuk misalnya saya semangat. Nah, itu dikatakan untuk yang mengatakan itu perempuan, maka pakainya ana mutahammisah. Kalau untuk laki-laki ana mutahammis. Kalau laki-laki yang mengatakan hadir, ya, insyaallah hadir Ustaz. Nah, dia memakai ana hadir insyaallah. Kalau dia perempuan maka pakai tamar butoh ana hadirah ya Ustaz. Dan bisa dikiaskan ke beberapa hal yang lainnya. Baik. Ada lagi? Fuhimat ya? Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Satu lagi. Ya, sebelum kita berikan tadrib. Nah, tadrib ini kita harus banyak latihan ya supaya bisa dan supaya bisa praktek nanti. Sebentar ya, Ana ambil cas dulu, ini casnya baterainya mau. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ini tadrib sil bainal kalimah was suratil munasibah. Hubungkan antara kalimat dengan gambar yang cocok. Ini disuruh hubungkan ini. Ya. Pakistan. Nah, dia ini yang gambar ini kemana nih? Ke ini atau ke yang bawah? Nah, gitu. Ya. Kalau orang ini dia ke Pakistani atau Pakistan? Pakistan. Pakistani. Ya. Pakistani. Kalau orang itu disambungkan, ya, foto orang ini Pakistani. disambungkan ke Pakistani yang ada ya nisbahnya. Ya nisbah ini namanya ya nisbah ini. Ya. Ya huruf ya
berfungsi untuk penyandaran seseorang kepada negara. Nah, kalau Pakistan ini cocoknya kemana ini? Negaranya. Ke Negara. Mumtazah. Jadi ini ya untuk latihan insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan? Ya. Ini ana adalah kata untuk mengungkapkan saya, gitu. Kalau anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ya. Antum kamu jamak ya untuk kamu banyak laki-laki. Antunna kamu banyak kalian ya, kalian untuk perempuan. Huwa ya, dia laki-laki, hum mereka laki-laki, hiya dia perempuan, hunna mereka perempuan, Perempuan. ana saya ini, nahnu kami, gitu ya. Itu tidak lengkap, hanya beberapa saja ana ambil. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Kemudian majinsiyatuka. Nah, ini domir ini ada bersambung dengan jinsiyah ya. Ini menandakan adalah kepunyaan. Ya, domir untuk menandakan kepunyaan. Ini ka dan ki ya. Misalnya kepunyaan saya, li, kepunyaan kamu, laka, kepunyaan dia, lahu. Nah, kepunyaan dia perempuan, kepunyaan kamu perempuan, laki. Kepunyaan dia perempuan, laha. Kepunyaan saya, li. Kepunyaan kami, lana. Gitu ya. Paham? Tadi ada yang bertanya siapa? Ada yang ingin bertanya? Tafadhol. Tidak ada ya? Mafhumah jami'an? Mafhum? Lil jami'? Mafhum. Baik. Kalau ada pertanyaan boleh di grup atau japri. Kalau ingin mengumpulkan soal boleh juga di grup, boleh japri. Nanti ana rekap. Ini yang hadir malam ini 30. Tadi malam 33 ya. Alhamdulillah. Nanti berjalan 1 bulan kita sortir kembali ya yang rajin-rajin ikut, yang izin kita pertahankan ya. Yang penting ada kabar. Yang tidak bisa ikut ada kabar, ma'dzur. Yang tidak ikut nggak ada kabar, nah ini masih 50-50. Yang nggak pernah ikut, nah ini langsung kita ingatkan sebelum kita keluarkan gitu ya. Mungkin nanti ada. Nah, Untuk grup itu Ustaz yang janji yang Ustaz semalam itu ya. oh, grup Takallam Apalah. Takallam Arabiyah. Ya, Paham. insyaallah akan kita buat sesegera mungkin. Karena Masya juga Allah. belum apa namanya? Belum buat ini grupnya. Insyaallah nantilah besok atau hari Minggu insyaallah kita buat Takallam Abbas Arabiyah. Ustaz ya. Insyaallah nanti bebas mau menanyakan ungkapan apa di situ, tafadhol. Yang penting ngomongnya dengan bahasa Arab gitu ya. Baik, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ustadz, Nah, tafadhali. minta tolong diartikan lagi dong Ustadz yang hiwar sani. Yang Tadi hiwar ketinggalan di awal. yang hiwar tsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min aina anti, min dari aina, mana atau asal kamu perempuan. Dari mana asal kamu? Gitu. Ana min Misr. Saya dari Misr. Hal, apakah
anti Misriyah, apakah kamu perempuan berasal dari Mesir ataupun berkeluarga negaraan Mesir? Naam, iya. Ana Misriyah, saya berkeluarga negaraan Mesir ataupun saya berasal dari Mesir. Wa ma jinsiyatuki anti, dan kewarganegaraanmu apa? Ya gitu ya kalau bahasa bebas kita ya. Dan kamu berkewarganegaraan apa? Ana Suriah, saya berasal dari Suriah atau saya berkewarganegaraan Suriah. Ana min Suriah, saya dari negara Suriah. Gitu bedanya ya. Beda dua ini. Yang pertama menyebutkan asalnya, saya asli Suriah atau saya berasal dari Suriah. Kemudian yang keduanya, ana min Suriah, saya dari negara negara Suriah. Gitu. Ahlan wa sahlan, salam kenal atau selamat datang, boleh. Dua-duanya boleh diucapkan. Jazakallah Ustaz. Wa iyyaki. Ada lagi yang ingin bertanya? Tafadhol. Nah, ini coba perhatikan, ada hal pertanyaan dengan ma. Ya. Kalau hal ini membutuhkan jawaban na'am atau la. Tetapi kalau huruf ma ini, ya, belum mana ini ya. Ini ada pertanyaan menggunakan hal. Nah, hal, jadi kalau ada pertanyaan menggunakan hal, maka jawaban untuk pertanyaan tersebut menggunakan na'am atau la, iya atau tidak. Dia meminta kepastian. Iya. Ya. Tetapi kalau pertanyaannya ma ya. Ma jinsiyatuka, ma amaluka. Nah, ini tidak membutuhkan jawaban iya atau tidak. Tetapi dia langsung kepada inti dari jawabannya. Inti dari jawabannya. Ini perbedaan antara dua kalimat yang fungsinya sama-sama mempertanyakan, ya. Sama-sama harfun istifham dalam istilah nahwu. Mufradat ini wajib dihafal ya. Ma jinsiyatuka, ma jinsiyatuki, ana. Sebenarnya percakapan juga wajib dihafal. Nah, ini satu lagi mau ana sampaikan ya. Percakapan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita artikan, itu wajibun lil hifzi. Ya, ini juga. Nah, grup takallam arabiyatan itu kita khususkan untuk setoran hafalan dari percakapan. Nah, gitu ya. Supaya apa yang kita pelajari itu real, bisa langsung kita gunakan, gitu ya. Bisa langsung kita gunakan. Kalau cuma belajar tanpa menggunakan apa yang kita pelajari, ya nanti bakal lupa. Makanya banyak orang yang mengeluh nggak bisa bahasa Arab, yaitu mungkin salah satunya karena tidak mau mempraktekkan apa yang dia pelajari, terkhususnya bahasa Arab. Karena bahasa Arab kan, inti dari belajar bahasa Arab adalah bisa berkomunikasi dengan orang Arab, baik pasif maupun aktif. Nah, gitu ya.
insya Allah mudah, nggak sulit, tinggal semangat kita aja yang perlu kita pacu ini, ya, semangat dan niat yang terpenting, ya, niat kita belajar bahasa Arab, ya. Dan semangat itu harus harus dicas, ya, dicas selalu. Cara mengecas semangat bagaimana? Salah satunya dengan membaca sirah para ulama dalam menuntut ilmu, ya, membaca sejarah ataupun biografi ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka berjuang, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Rabi', ya, Imam Ibnu Rabi' Syafi'i Shaghir, ya, dijuluki dengan Syafi'i Shaghir. Dikatakan beliau menulis dalam sebuah kitab bahwa beliau itu seseorang yang sangat lamban dalam memahami pelajaran, sehingga di dalam majelisnya Imam Asy-Syafi'i, beliau duduk, ya, duduk di dalam majelis Imam Syafi'i. Setiap Imam Syafi'i menjelaskan sebuah permasalahan, itu Imam Ibnu Rabi' nggak bisa memahaminya, sampai diulang oleh Imam Syafi'i 40 kali, ya, untuk supaya bisa memahami, supaya dipahami oleh Imam Ibnu Rabi' ini. Tetapi tidak bisa juga, gitu. Akhirnya, nah ini kita bisa merenungi bagaimana sabarnya seorang guru dalam mendidik itu, ya. Dan tidak pernah merasa malu seorang murid yang tidak bisa, gitu. Karena memang hakikatnya belajar itu adalah karena kita tidak bisa, gitu. Makanya kita belajar, kan begitu. Nah, akhirnya Imam Syafi'i berkata kepada Imam Rabi', wahai Ibnu Rabi', nanti setelah pelajaran ini datang ke rumah anak, gitu, ya. Saya ingin menjelaskan face to face, gitu, tatap muka. Mungkin antum dengan berkumpulnya teman-teman yang begitu banyak susah memahami. Mungkin mudah-mudahan Allah akan memberikan pemahaman antum saat ana serius dengan apa yang ana ajarkan ini kepada antum, hanya berdua, gitu. Akhirnya Imam Ibnu Rabi' datang les, ya, kursus kepada Imam Asy-Syafi'i. Dijelaskan juga nggak paham juga, padahal permasalahan yang tadi nggak paham, hingga akhirnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wahai Rabi', jika seandainya ilmu ini adalah makanan, maka bukan hanya ana sediakan ataupun ana masak makanan ini, tapi ana suapkan juga, ana bukakan mulut antum, suapkan ilmu ini ke antum, memberi minum supaya ilmu itu tercerna. Nah, jika ilmu ini ibarat seperti makanan, wahai Rabi', tetapi ya apa daya, yang memberikan pemahaman bukan saya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya yang memberi pemahaman, saya hanya bisa memberikan apa ataupun mengajarkan apa yang saya pahami. Sedangkan pemahaman antum itu hanya Allah yang berkuasa untuk memahamkan antum terhadap ilmu. Nah, semenjak itu Imam Rabi' selalu berdoa kepada Allah, ya, dan serius lagi untuk mempelajari siang dan malam. Akhirnya beliau dengan keseriusan dan keikhlasan beliau, akhirnya beliau menjadi seorang imam Asy-Syafi'i Shaghir namanya, ya. Dijuluki Imam Syafi'i kecil, gitu. Saking alimnya beliau terhadap dan saking pahamnya beliau terhadap permasalahan ataupun madhab Asy-Syafi'i. Jadi tidak menutup kemungkinan kita yang misalnya agak sulit paham, baik itu dikarenakan kapasitas diri kita ataupun dikarenakan umur kita. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi seorang yang lebih paham, ya, daripada santri
ataupun orang yang bergelut dalam ilmu agama itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan hal itu, ya. Tergantung kepada, kembali lagi pada niat dan keikhlasan dan keseriusan kita dalam mempelajari ilmu. Nah, ini anak ingat satu pepatah lagi. Sudah jam 8:30, yang mau izin tafadhol, ya, tafadhalu bil istizan la ba'sa. Ini hanya untuk sepatah dua kata sebelum penutupan, ya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan al-ilmu idza lam tu'tika kullaka falam yu'tika syai'an wa idza a'taitahu ba'daka fayu'tika ba'dahu. Ya. Al-ilmu, ana ulang lagi, al-ilmu idza a'taitahu ba'daka, atau idza a'taitahu kullaka a'taka ba'dahu. Ilmu itu jika antum memberikan keseriusan antum, ya, fokus antum, waktu antum seluruhnya untuk ilmu, maka dia hanya memberikan kepadamu setengahnya, ya, setengah ilmu. Wa idza a'taitahu ba'daka falam yu'tika syai'an. Dan jika antum mempelajari ilmu itu setengah-setengah, gitu ya, ba'daka setengah-setengah, tidak serius, ya, ikut-ikutan mungkin, ataupun ya biar ada kegiatan, biar cari waktu kosong dan lain sebagainya, bukan karena ikhlas dan serius dan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fala yu'tika syai'an, maka dia tidak akan memberikan sedikit pun kepadamu pemahamannya, ya. Itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam mempelajari ilmu kita walaupun seserius mungkin itu akan paham sedikit, ya. Ya, karena Allah berarti benar Allah yang katakan wa ma utita min ilmin illa qalila, ya. Tidaklah seorang hamba diberikan ilmu itu kecuali hanya sedikit dari ilmu Allah, ya. Makanya fahrisu jami'an ala ta'allum wa ta'lim, ya, wa tadhakkur wa tadhkir. Insyaallah akan apa yang antum usahakan sekarang akan berbuah hasil di masa depan insyaallah ta'ala. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, tafadhali. Ustaz, tolong diterangkan lagi dong, Ustaz, yang 2 mim tadi tuh yang tidak boleh ada dalam ilmu. Mimani lan yata'allamani. Ya. 2 mim tidak pernah, ya, tidak pernah bisa belajar. Apa itu? Yang pertama, mustahyin. Ya, mustahyin, orang yang malu dalam belajar, atau orang yang malu bertanya. Ya, pepatah kita juga bilang, malu bertanya sesat di jalan, kan? Nah, ini pepatah Arab mengatakan mimani lan yata'allamani. Awal mustahyin, dari kata haya, istihya, mustahyin, gitu ya. Yang kedua, mustakbir. Nah, artinya orang yang ada kesombongan, memiliki kesombongan. Orang yang sombong itu nggak bisa belajar. Kenapa? Karena saat dia mempelajari, diterangkan oleh gurunya ilmu, dia merasa, oh itu anak udah bisa. Itu anak udah bisa, itu udah anak hafal, ya, gitu kan? Itu yang pertama.
Makanya keberkahan ilmu hilang pada dirinya. Kemudian yang kedua, misalnya ini, seseorang guru menanyakan, apakah antum sudah tahu tentang misalnya tentang pengertian dari pembagian dari ilmu? Maka si murid yang merasa dirinya udah pinter, udah hebat dari gurunya, sombong, dia merasa udah Ustaz, itu sangat mudah gitu kan, katanya, kata-kata sombong kan. Kemudian guru itu tidak menyampaikan lagi ilmu itu. Nah, padahal jika disampaikan mungkin dia akan dapat ilmu yang belum dia dapatkan, ataupun dapat ilmu yang lebih daripada dia dapatkan dari guru sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran bagi orang yang sombong dalam menuntut ilmu, dan masih banyak lagi lainnya, gambaran lainnya insyaallah. Ya. Fahimat? Baik. Jazakillah. Ada lagi yang ingin bertanya? Fadhol. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Jazakallah wajibatnya. khair Ustaz. Nah, iyakum. Tugasnya ya. Mada? Tugasnya Mada Ustaz? Al-wajibat Tugasnya. nantadir. Oh, Filintidhar insyaallah. oh, nah Ustaz. tugasnya gimana Ustaz? Ada bingung tugasnya? Ada yang membingungkan? Ada ya, sahal insyaallah. Mudah, itu tinggal coret-coret aja. Tugasnya jadinya yang mana Ustaz? Ya, dua-duanya, yang mana ya? Yang kemarin Ustaz. Satu. Iya. Kemarin hari ini. Yang kemarin dan hari ini. Iya, yang kemarin. Ya, yang kemarin dan hari ini. Makin yang kemarin ini, mana yang kemarin? Ke bawah Nah, ini tadrib al-awwal 1, tadrib al-tsani. Dah. Ini yang kemarin. Kemudian yang hari ini tadrib awal aja. Karena ana mau cari tadrib asani nggak ada, udah al-hiwar al-jadid. Mafhum insyaallah. Nah, Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima ta'allamna fi hadhihi al-lailah. Wa nas'alullahu al-fahma wal 'amal bima ta'allamna. Wa an yusahhilana bima arafna. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.